Fazira Najma, Saya Wan Septania Putri. Saya Rismana Fiani Fitri. dan saya Butik Sundrum. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tentang refleksi perkembangan dan implementasi hukum tata negara Indonesia di era digital. Betul banget, hukum tata negara atau HTN itu bukan hanya soal lembaga-lembaga negara dan konstitusi, tapi juga bagaimana hukum itu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi digital yang sekarang mempengaruhi hampir semua aspek pemerintahan. Nah, selama 5 menit ke depan, kita akan bahas mulai dari penelitian, sejarah, teori, sampai bagaimana implementasi hukum tata negara kita di masa digitalisasi sekarang ini. Yuk, sekarang langsung kita mulai. Secara sederhana, hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur struktur dasar negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ruang lingkupnya mencakup konstitusi, pembagian kekuasaan, serta pemerintahan dan mekanisme pengawasan antar lembaga. Di era digital, ruang lingkup ini berkembang lebih luas. Sekarang ada tuntutan keterbukaan informasi publik, digitalisasi layanan pemerintahan, serta pengawasan berbasis teknologi, seperti e-Corp di Mahkamah Agung atau e-budgeting di pemerintahan daerah. Artinya, hukum tata negara tidak lagi statis. Ia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi agar pemerintah tetap transparan, efisien, dan akuntabel. Kalau kita lihat sejarahnya, perkembangan hukum tata negara di Indonesia bisa dibagi beberapa fase. Pertama, masa kerajaan Nusantara, seperti Majapahit dan Sriwijaya, di mana sistem pemerintahan masih bersifat monarki dan kekuasaan terpusat pada raja. Yang kedua, masa penjajahan Belanda yang memperkenalkan sistem administrasi modern, meskipun hanya untuk kepentingan kolonial. Yang ketiga, masa kemerdekaan tahun 1945, ketika Indonesia mulai merumuskan sistem ketatanegaraan sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana praktek ketatanegaraan sering menyimpang dari semangat konstitusi karena kekuasaan terlalu dominan di tangan eksekutif. Dan yang terakhir, masa reformasi sejak 1998 yang menandai lahirnya sistem demokrasi modern melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai mengenal pemilihan presiden langsung, berdirinya Mahkamah Konstitusi, penguatan DPR, dan pembentukan DPD. Sekarang kita memasuki era digital, di mana pemerintahan dituntut serba cepat dan terbuka. Jadi, hukum tata negara pun harus bisa mengakomodasi teknologi, misalnya dengan adanya e-government, digitalisasi dokumen konstitusional, dan akses publik terhadap kebijakan secara online. Secara teoritis, Hans Kelsen dan AFDK memberi dasar penting bagi studi hukum tata negara. Menurut Kelsen, dengan teori Stephen Baudes Recht atau teori jenjang norma, sistem hukum itu bertingkat dari norma tertinggi sampai norma pelaksana, dan puncaknya adalah konstitusi. Sementara AFDK mengembangkan konsep rule of law, yang artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kedua teori itu sangat relevan di Indonesia. Prinsip konstitusi sebagai norma tertinggi tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Rule of Law tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Keduanya menjadi landasan sistem pemerintahan presidensial dan prinsip pembatasan kekuasaan yang kita anut saat ini. Negara hukum artinya seluruh penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Semua keputusan pemerintah harus menyandaskan hukum yang sah. Sementara demokrasi konstitusional berarti kekuasaan rakyat dijalankan berdasarkan konstitusi, bukan semata-mata kehendak mayoritas. Implementasi prinsip ini tampak dalam sistem pemilu langsung, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Menariknya, di era digital, demokrasi konstitusional semakin hidup karena partisipasi rakyat meningkat lewat media sosial dan platform online. Namun, tantangannya juga besar, seperti penyebaran hoaks politik, perentasan data pemerintah, dan penyalahgunaan teknologi. Makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang perlindungan data pribadi yang menjadi salah satu bentuk nyata penerapan prinsip negara hukum di dunia digital. Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh MPR, kecuali melalui mekanisme impeachment sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di era digital, fungsi kepemimpinan presiden dan kabinet semakin transparan. Banyak kebijakan diumumkan secara online dan dikritisi langsung oleh masyarakat. Transparansi ini mendorong pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik. Jadi DPR memiliki 3 fungsi utama, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi dalam praktiknya, fungsi pengawasan sering dinilai belum maksimal, terutama dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Ya benar, walaupun sudah ada siaran sidang secara digital dan rancangan undang-undang bisa diakses publik lewat situs resmi DPR, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. CPD berperan sebagai wakil daerah menyuarakan kepentingan lokal agar kebijakan pusat tidak menimbulkan ketimpangan. Sedangkan MPR memiliki fungsi menjaga arah konstitusi dan menafsirkan nilai-nilai dasar negara, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dari pembahasan kita, bisa kita simpulkan bahwa hukum tata negara Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan teknologi. Era digital membawa peluang besar untuk memperkuat demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, sekaligus menghadirkan tantangan baru seperti perlindungan data, etika politik digital, dan penyebaran informasi yang salah. Kuncinya ada pada kesadaran hukum semua pihak, baik pemerintahan maupun masyarakat, agar prinsip konstitusi tetap terjaga di tengah kemajuan teknologi. Terima kasih yang sudah menyimak podcast kami. Semoga pembahasan kita bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana hukum tata negara Indonesia beradaptasi di era digital. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. See you!